Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara siraman rohani. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Kita tentunya tetap sehat-sehat di dalam Tuhan ya, dalam perlindungan Tuhan. Mari saat ini kita sebelum memulai kita sharing firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Engkau untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang menolong kami, untuk kami boleh diberikan pengertian dan hikmat, sehingga kami dapat merenungkan dari kebenaran firman-Mu ini belum menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikannya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk waspada terhadap tipu muslihat. Saya ambil di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21, 1 Tawarikh pasal 21. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Batseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu diajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam bacaan ini, Daud dikatakan di sini pendaftaran dan hukuman. Kenapa kita perlu waspada Bapak Ibu yang kasih Tuhan dari tipu muslihat? Karena si jahat selalu berkeliling mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita supaya kita jatuh di dalam dosa dan kita mengikuti keinginan si jahat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama yang perlu kita perhatikan, si jahat itu selalu membujuk secara halus kepada setiap kita. Iblis berhasil menguasai Daud di dalam ayat 1 bagian A. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel dalam ayat 1 itu. Di sini iblis berhasil menguasai Daud di dalam ayat yang pertama, dan Daud melanggar titah Tuhan, mensensus orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat 1 bagian B itu, di mana Daud melanggar titah Tuhan, mensensus orang Israel. Dan ide ini untuk mengandalkan diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Jadi dia ketika mensensus, dia mendata orang Israel, berapa orang yang sanggup membawa pedang. Kalau kita baca tadi, di sini menunjukkan bahwa dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata ini menyakitkan hati Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal-hal seperti ini kita harus waspadai dalam diri kita. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita seringkali disesatkan oleh iblis dengan secara halus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Misalnya seperti kita dibawa kepada pikiran-pikiran yang menyesatkan kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita kesel, yang membuat kita menjadi tawar hati dan lemah. Tetapi ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Oleh sebab itu kita diminta untuk waspada. Nah, dari apa yang dialami oleh Daud ini memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika si jahat membujuk secara halus
kepada Daud dan Daud termakan. Di dalam ayat yang pertama di situ itu dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Daud ini untuk mengandalkan diri sendiri itu menyakitkan hati Allah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat selain iblis membujuk secara halus, maka di situ dikatakan bahwa Daud melawan Tuhan, melawan titah Tuhan. Kalau kita melihat di situ di ayat yang ke-14, mari kita melihat di ayat 14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17 dikatakan demikian. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak memusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah kepada malaikat itu, malaikat pemusnah itu, cukup turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengiringan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan tangannya di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat ketika Daud melakukan yang jahat di mata Tuhan dan melawan Tuhan, maka titah Tuhan begitu luar biasa bagi Yoab, sehingga perbuatan keji yang dilakukan itu membawa satu dampak yang sangat mengerikan. Ternyata bangsa orang Israel mengalami dari apa yang dilakukan oleh Daud tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, titah ini bertentangan dengan hukum Taurat. Apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah bertentangan dengan hukum Taurat, dan ini memperhatikan kesombongan Daud di mata Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Daud itu memperlihatkan kesombongan Daud di mata Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel ini sangat mengerikan sekali. Makanya di situ dikatakan, kalau kita baca, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah itu menimpa umatku. Di sini Daud mengakui bahwa dia yang salah, tetapi jangan ditimpakan kepada orang Israel, kepada umatnya. Makanya dia mengangkat tangan meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tidak waspada terhadap tipu muslihat iblis, maka apa yang terjadi? Banyak korban, banyak hal-hal yang mengerikan yang kita alami. Nah, kalau kita melihat dampak dari apa yang dilakukan oleh Daud ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kejahatan Daud ini akhirnya berdampak luar biasa kepada orang Israel. Orang Israel ditimpa sakit sampar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyuruh malaikat untuk melakukan hal yang luar biasa. Di sini kalau kita baca lagi, dan ayat yang ke-15, mari kita baca ayat 15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan jadi tidak saja memberikan menurunkan penyakit sampar yang membawa orang Israel tewas begitu banyak. Dikatakan orang Israel 70.000 orang yang terkena dan menewaskan orang begitu banyak. Dan di dalam ayat 15 juga dikatakan bahwa Tuhan mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkan mereka, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan orang Israel akan dimusnahkan akibat kesombongan dan akibat dosa dan kesalahan Daud. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu kasih Tuhan? Ketika di situ Tuhan melihat bagaimana penyesalan, dan Daud berkata kepada Tuhan dengan mengangkat tangan dan berkabung di situ. Akhirnya Tuhan menghentikan hukuman itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, cukup turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengiringan orang
Yebus. Nah, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatlah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitu mengerikan sekali. Tetapi kalau kita melihat akan hal ini, dosa yang dialami oleh Daud ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdampak kepada umat Israel begitu luar biasa. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah apa yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi sengsara, membuat kita menjadi mengalami hal-hal yang mengerikan? Hari ini kita diingatkan apa yang dialami oleh Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pencobaan dari si jahat dampaknya begitu luar biasa. Ketika kita diperdaya, kita ditipu Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan secara halus kita diiming-iming hal-hal yang mengenakan dan menyenangkan hati kita. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita masuk di dalamnya, maka kita terjerat dan kita akan mengalami satu pengalaman atau mengalami satu hal yang luar biasa, menakutkan dan menyakitkan. Oleh sebab itu, mari kita waspada terhadap tipu jahat, tipu muslihat si iblis, supaya kita dapat terus berjaga-jaga. Oleh sebab itu, berdoalah dan berjaga-jagalah senantiasa, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah jatuh di dalam jerat si jahat, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengalaman Daud yang begitu mengerikan ini, yang dia begitu sombong mengandalkan diri sendiri, yang melawan Tuhan, bela itu boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian supaya dalam segala perkara kita mengandalkan Tuhan dan minta pimpinan terus kepada Tuhan, dan kita dapat hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bila renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami untuk terus kami berjalan bersama dengan Engkau, supaya kami tidak mudah diperdaya oleh si jahat, sehingga kami tidak terjerat oleh apa yang diinginkan, diiming-imingin oleh si jahat kepada kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.